Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia bertujuan antara lain untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan, menarik investasi dan pelaku usaha sektor keuangan baik nasional maupun internasional, memfasilitasi pembiayaan sektor real, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan pembiayaan lainnya, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan. Sebelumnya dalam rapat dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhistha Dewa mengungkapkan Pusat Finansial Internasional Indonesia dirancang bukan sekedar menjadi pusat aktivitas jasa keuangan, melainkan instrumen strategis untuk menghubungkan Indonesia dengan ekosistem keuangan internasional. Menurut Purbaya, Pusat Finansial Internasional Indonesia akan memfasilitasi pembiayaan sektor real, proyek strategis nasional, pembiayaan infrastruktur, pembiayaan iklim, dan pembiayaan berkelanjutan. Keberadaan PFII diharapkan dapat mempercepat transfer teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Finansial Internasional Indonesia juga memuat berbagai fasilitas untuk meningkatkan daya tarik investasi, mulai dari insentif perpajakan, kepabeanan, golden visa, keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, serta residensi. Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia bertujuan antara lain untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan, menarik investasi dan pelaku usaha sektor keuangan baik nasional maupun internasional, memfasilitasi pembiayaan sektor real, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan pembiayaan lainnya, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan. Pemirsa, pemerintah memastikan Bali akan menjadi lokasi pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Menko Perekonomian menjelaskan pemerintah telah menyiapkan peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang ditargetkan rampung sebelum 16 Agustus 2026. Pemerintah memastikan Bali akan menjadi lokasi pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia yang sedang dimatangkan pelaksanaannya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pemerintah telah menyiapkan peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang ditargetkan rampung sebelum 16 Agustus 2026. Erlangga menjelaskan Bali dipilih karena memiliki infrastruktur pendukung yang dinilai memadai, sebab infrastruktur yang lengkap mulai dari fasilitas kesehatan bertaraf internasional hingga sektor pariwisata yang telah dikenal dunia menjadi modal Bali menjadi kandidat utama lokasi PFII. Rencananya PFII nantinya akan dibangun di kawasan ekonomi khusus atau KEK yang mengadopsi model pusat keuangan internasional seperti di Dubai. Keberadaan PFII di Bali juga akan didukung kehadiran KEK Sanur yang sudah memiliki fasilitas kesehatan kelas dunia. Ya hasilnya kan harus ditulis. Pak, sekarang lagi ditulis. Yang disiapin di mana Pak? Kawasan untuk finansial centernya. Kita siapkan di Bali. Selain di Bali Pak? Bapak bilang di UU sementara di Bali, tapi di Bali bisa 2 atau 3 titik. Oh, berarti tetap di Pulau Bali. Tetap di Pulau Bali. Pak, tapi Pemerintah selanjutnya akan memperkuat aspek penegakan hukum serta menyiapkan berbagai insentif yang menarik bagi investor. Hal tersebut dilakukan agar PFII mampu bersaing dengan pusat keuangan global seperti Dubai dan Singapura. Dengan kerangka hukum yang kompetitif, pemerintah berharap Indonesia dapat menghadirkan alternatif pusat keuangan internasional di kawasan ASEAN. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Sidang paripurna DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII menjadi undang-undang.
Ketua DPR Puan Maharani selaku pemimpin rapat paripurna langsung mengetuk palu pengesahan setelah para anggota dewan yang berasal dari seluruh fraksi menyatakan kesepakatan terhadap RUU PFII menjadi undang-undang. RUU PFII yang telah disepakati menjadi undang-undang di tingkat 2 ini sebelumnya telah disahkan di Komisi 11 DPR RI. Penyusunan draft RUU ini telah dilakukan oleh panitia kerja di Komisi 11 yang terdiri dari anggota DPR dan pemerintah sejak 6 Juli 2026. Diundangkannya RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia ini diharapkan dapat menjadi upaya nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Kita ke informasi pertama pemirsa. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengakui berbagai persoalan ekonomi dan sosial di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Masih rendahnya gaji guru, terbatasnya lapangan kerja, hingga masih tingginya angka kemiskinan ekstrim. Menurut Presiden, pemerintah memahami berbagai keluhan masyarakat. Selain itu, Kepala Negara juga mengaku terkejut melihat berbagai ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat yang terjadi di berbagai daerah. Prabowo menyebut salah satu penyebab utama ketimpangan yakni masih besarnya aliran kekayaan nasional yang keluar negeri akibat berbagai praktik perdagangan yang tidak sehat. Ia pun menyoroti dugaan praktik under invoicing atau pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing hingga penyelundupan yang dinilai telah menggerus penerimaan negara dalam jumlah yang sangat besar. Menurutnya, distorsi tersebut menyebabkan potensi kekayaan Indonesia tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat dan menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita paham. Seluruh bangsa faham bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita faham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita faham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita faham, ini semua masalah kita faham. Kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Kita paham